Terusnya jadi main. Betul. Apa manfaatnya keluarga secara pribadi, keluarga secara umum? Sesuai dengan sholawat wahidiyah adalah faedah untuk menjernihkan hati dan makrifat billah. Hati kulolan panjenengan sedaya Pak wis bersih, perilaku bersih, napa mawon bersih. Nah itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Nak mana ini Pak awet bersih, berpikir sudah bersih, nyambut gawe ya bersih, sehingga keluarga akan bisa selamat dalam menjaga anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ada mujadah ilmiah, mujadah bagi kita para pengamal, ada mujadah keluarga untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka. Secara umum apa? Kalau kita hati itu bersih, perilakunya kita bersih, otomatis akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang akan memberi manfaat kepada orang lain. Orang berbuat baik, hatinya bersih sebabnya, itu pasti Allah akan mengumpulkan kepada orang-orang yang bersih. Orang-orang yang belum bersih Allah akan kasih keberkahan juga. Yang asalnya jelek akan diganti dengan baik, yang asalnya baik akan tambah baik. Karena panitia apa manfaatnya? Di sana penduduk akan berbagi juga keluarga, juga umat masyarakat, juga bangsa Indonesia, juga seluruh makhluk yang di sana berkuatan. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badai Allah. Ya Allah, berilah keberkahan makhluk ciptaanmu. Makhluk ciptaannya Gusti Allah niku ora menungso tok, selain Gusti Allah niku makhluk bumi langit saisine ciptaane Gusti Allah. Nak ciptaane Gusti Allah wis dikai barokah. Barokah niku napa tambah kebaikan. Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Termasuk negara kita juga. Kalau di rumah itu di bangsa di dalam rumah tangganya akan barokah. Di suatu desa tambah barokah. Di suatu kecamatan tambah barokah terus itu. Itulah barokah akan mengalir dengan kejernihan hati. Karena apa? Hakikatnya orang bersolawat itu berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lainnya saya kawasana dan sohibun, karena guru dan sanadnya sholawat itu sohibun yang mempunyai sholawat yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu kesan dinamai sing takut itu mau minta. Itu cerdas nih. Yang betul mau bener cerdas betul langsung tanggal. Jadi jangan mikir cerdas tanggal tuh. Saling itu sambil pak, sambil belajar, sambil ngaji deh, oleh ilmu, berdoa ngaji itu ketika kita berkumpul seperti ini dalam rangka keluarga ini halnya dengan golongan jenis lagi mampir dengan pertamanan suarga. Lewat itu mampir dengan pertamanan suarga, besok awal itu insya Allah di laporan jenis suarga. Jadi sholawat bahagia itu berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah. Itulah yang paling pokok, paling utama dari keutamaan sholawat bahagia, manfaat daripada sholawat bahagia, faedah daripada sholawat bahagia. Ketika hati kula panjenengan sedaya niki bersih, kita berpikir apa mau akan berpikir dengan jernih. Lo ada orang salah menyampaikan sebenarnya ini dituntut. Sholawat itu membersihkan hati, tapi juga bisa untuk segala hajat. Akhirnya nanti yang gak ada utang, yang sing disita, lebar. Pakai sholat wajah akhirnya di konsumen pengamal lagi diparingi amalan ini, insya Allah selesai nanti utang itu dibayar. Ya sing bayar untuk menyambut damel. Gitu, kenapa mungkin secara lahiriah mawon cara awal itu diutangkan bank 200 juta
Muncul sholawat sing kuat terus barono muncul duit sakebong ya mboten mungkin secara akal mboten mungkin. Tetapi yang bisa Allah menghendaki gampil. Karena sholawat wahidin adalah berfaedah menjernihkan hati, diamalkan selama 40 hari. Caranya itu dibaca selama 40 hari, diamalkan selama 40 hari. Lajeng setiap hari itu mencari waktu yang longgar antara 24 jam, misalnya dengan longgarin itu matur maghrib, jadi istiqomahkan matur maghrib. Longgarin matur isya, jadi istiqomahkan matur isya. Umum di suatu hari kok ada udzur tidak bisa melaksanakan setelah sholat isya, panjenengan bisa geser ke jam berikutnya. Pokoknya longgarin. Intinya dalam sekali satu hari semalam sekali duduk membaca lembaran yang ringan itu selama 40 hari. Nah, ketika kita sudah proses melakukan seperti itu, insya Allah hati kita akan menjadi jernih. Ketika hati kita jernih, berpikir kita juga jernih. Yang terjadi pada orang tersebut, yang terjadi, alhamdulillah, setelah mengamalkan sholat bahagia ini, hatinya diberi ketenangan, ketentraman, sehingga berpikir itu mudah. Jernih berpikir, muncul pemikiran seperti ini. Ada solusi lah. Bukan moro-moro duit moro itu boten, tapi ketika hati kita bersih, jernih, pikiran kita bersih, cara berpikir kita juga berbeda. Muncul pemikiran, oh ada begini. Ada solusi lah, ada solusi. Akhirnya diselamatkan rumahnya itu tidak disita. Ya karena apa? Ya karena berangkat dari hati yang bersih, yang tenang, lagi yang menghadapi sesuatu ini kayak gopo betul loh Pak kalau yang tenang Pak. Oke. Saya itu keluarga itu bujur katanya lahir nonton. Buimu bapak mlebu metu gopo. Saking gopo kok njupuk bantal keliru njupuk ukal. Lah saking gopoe mergo apa gopo. Mereka kalau jupuk bantal malah jupuk ungkal. Nah ini satu gambaran contoh mawon. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita amalkan ini dengan sungguh-sungguh, karena jaminannya wong maca sholawat satu huruf dari bacaan sholawat yang kita baca, satu huruf saja dari bacaan sholawat yang kita baca, Allah menciptakan 360 malaikat. Setiap malaikat memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Semua malaikat itu sujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bangun dari sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa daripada orang yang baca sholat. Satu huruf kok amalan itu. Kalau panjenengan melihat menjadi lembaran itu sudah berapa huruf dari bacaan sholawat. Padahal kalau dilihat dari bacaan sholawat yang pertama itu Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillah wa kulli wa abdani. Niku ya Allah, panjenengan limpahkan salawat salam kepada tujuan kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kuliah hati, di dalam setiap detik, setiap kedipnya mata, setiap kedipnya mata. Lah panjenengan sehari semalam itu kedip pinten Bu? Sama kedip pinten sedaya ini. Nanti itu mboten. Mboten nanti. Mewatah gitu mesti ya. Nomornya nek kelipen ya. Loh, dalam lembaran sholat hadiah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rasulullah SAW sholawat salam sebanyak kedipnya mata. Ditambah malih di kuliah hati wa nafasin, setiap keluar masuknya nafas. Sinten sedekah hitung ablan. Nanti bu hitungnya, cici, loro, nanti. Boten nate, boten saged ngitung apa malah sesek. Apa
coba pertambahan gitu. Dan ini kalau dihitung sholat sebanyak itu, ditambah lagi panasan, mulanya bener. Kalau pulau panjang sudah mau sholat menjadi kajian ini akan bersih Pak, akan bersih hatinya. Ya bukan berarti terhenti pada kajian Nabi Pak Boten, karena orang yang ilim dan kajian Nabi itu mesti ilim dan mesti Allah. Wong ilim dan bisa Allah turun mesti ilim kajian Nabi. Dan sebagai ilim dan bisa Allah kalau ilim karu-karu malah ejo. Ilim kajian Nabi ya ilim mesti Allah. Nah ini konsep yang dimiliki oleh wahidiyah untuk kemudian sholat wahidiyah diamalkan oleh siapa saja tanpa pandang bulu, boten memandang golongan, boten memandang partai ini, boten sedoyo ansar boleh mengamalkan sholat wahidiyah karena sholat wahidiyah ini sampun diijazahkan oleh Mbah Yai Malik, penyusunnya Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf atau Sallallahu Sirrah secara mutlak. Panjenengan menemukan berjalan itu misalnya kok dalam lembaran kejadian kok sholat wajib sama amalkan boleh, panjenengan siapkan langsung kepada orang lain, malah saya ngoten. Nah ini panjenengan derek sakit mengamalkan seluruhnya mergo sak lembar kau wadah nggih kata mergo dari awal Pak makin aku terbiasa nih Pak Teh. Panjenengan sebagai awalan yang sakit mengamalkan secara keseluruhan, panjenengan bisa mengambil bagian daripadanya yang terpendek. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu dinamakan selama 40 hari, minimalnya sekali duduk itu 30 menit. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Bukan itu kan Pak Niki, tapi yang dihitung adalah waktu 30 menit, kurang lebih 30 menit. Itu setiap hari dengan lawas menjadi waktu yang istiqomah, waktu kita longgar maghrib maghrib terus setiap maghrib maghrib selama 40 hari. Macam ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sami, ya itu untuk pemula. Jadi pimpinan sampun maos lancar lalu diamalkan selama 40 hari dengan sendiri apa yang akan hafal. Buat lain apa Pak? Mereka ini dengan mocok berhenti bilangan yang pertama klik 1, yang kedua klik 7 dan seterusnya. Itu setiap hari dibaca, insya Allah sampai genap 40 hari mengatur hafal. Jadi bukan saya ngapal Pak, sing penting ngamal. Bukan diapal tapi diamal. Mungkin apa dia? Makanya Allah yang baik. Pasang pendidikan ini buatan kertas langkah-langkah pun berikut. Mohon masalahnya pun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DPP sama hari ini namanya pedoman panjenengan di paling iskat juga ada. Namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Tugasnya apa? Suatu contoh penyiaran pembinaan ini akan manusia. Kemarin lebaran dikasih penjelasan bagaimana tata caranya seperti yang disampaikan oleh Kiai Mas tadi. Pembinaan itu nanti membina bagaimana tata cara mujahadah, bagaimana ini sudah waktunya mujahadah, terus kuliah, serial, bicara dan seterusnya itu. Di bidang ibu-ibu bagaimana supaya itu menjadi maratus sholihah al-kamilah wa mukamilah. Ibu berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru, kepada orang tua, kepada suami ada. Yang bidang BUKW, Badan Usaha dan Keuangan, bagaimana cara pengumpulannya dana BOR, bagaimana tata cara pengumpulannya zakat, bagian zakat, bagaimana les-les itu bisa beredar di dalam acara-acara dan menjaga kubro di Susana, Busana dan seterusnya. Bagaimana sistem anajah ini, yang mana anajah itu adalah sebagai sarana peningkatan sumber dana kita, yang 10% untuk desa, 10% untuk kecamatan, 10% untuk kabupaten, 10% untuk provinsi, yang 60% untuk pusat. Kalau zakat itu yang untuk pusat hanya 30% dan apa hanya 25%. Itu sudah ada panduan-panduan sesuai dengan bidang masing-masing. Organisasi juga seperti itu, bagaimana di cabang ini
setelah terbentuk itu dirapatkan rakerda setelah forum tertinggi di Sabang, itu namanya musyawarah Sabang. Setelah dibentuk majelis taklim, itu tugasnya apa? Memberi arahan, bimbingan, masukan, diminta atau tidak diminta, memujadari program-program dari Dewan Pimpinan gitu. Nah setelah itu bagaimana kabin kelembagaan dan keorganisasian? Kalau ini sudah waktunya, ayo rapat di bawahnya rapat kerja gabungan yang diikuti oleh MT dan DP, sekretaris bendahara dan seterusnya. Ini memakai membentuk badan-badan. Setelah disahkan sudah membentuk badan, maka kalau kabin organisasi ini berkewajiban setelah ada pengamal di wilayah kecamatan tersebut dibentuk pengurus kecamatan supaya mujadah syariah itu ada penyelenggaranya. Sebelum terbentuk pengurus kecamatan dan desa, maka pengurus cabang wajib yang pertama menyelenggarakan dan menanggung jawab mujadah usaha, mujadah syariah dan mujadah dunia. Kalau di sini saya akan sudah banyak itu. Sudah banyak, sudah cukup dibentuk kecamatan. Ada beberapa kecamatan Mas di sini, Pak Arifin. Kalau tidak otomatis sudah ada setiap bulan itu mujadah syariah ada 3 kali di kabupaten sini. Di 3 kecamatan itu ada berapa desa yang ada pengamalnya. Itu dibentuk sebagai wadah alam transformasi dari tadian ilmu alim sholat walidiyah. Kalau itu belum terbentuk berarti pengurus cabang itu berkewajiban menanggung jawabnya. Buat asli mulai dari dibentuk, jadi bagi-bagi juga kalau tukang cumur kado digalungan B. Nah itu dimusyawarahkan. Jadi rapat-rapat itu setelah itu membentuk nama itu pelaksananya namanya kepala badan. Sopo sebagai ngurus iki itu ada. Semuanya ada, tidak mau atau tidak. Maka dari awal saya menyampaikan 24 jam dari semalam 6 menit ya cukup hasilnya. Ada di situ. Terus bidang apa itu sekretaris sudah seperti itu. Sekretaris berarti bujune para ketua dengan pimpinan. Aku kira surat iki kan ada. Iki katanya mujadah syariah jauh surat undangan. Iki ada upgrade dari pusat lurah. Pengurus harus action terus gawe surat. Wilayah juga seperti itu. Jangan menunggu. Di panitia itu tidak ada menunggu. Kalau awal diri itu dibutuhkan Gusti Allah, dibutuhkan Rasulullah, dibutuhkan Gus. Iku sing abot. Pendanaan lima penawar diri ini nyumbang buat nyumbang itu mesti mentayang luwe. Menanti kelebihan, tapi kalau niat titip semampunya mau titip itu. Maka sistem ini kalau digunakan, terus memberikan sudah tidak ada merasa keberatan. Keberatan kalau kita itu hanya dipikirkan anda sudah ada semua. Maka dari itu, mari setelah kita bangkit, setelah kita ada ini tak dari ini itu dirangkapkan ke kantor ketua umum sampai mesar ketua umum. Gue kasih ini kusnudar, gue pesimis kalau gitu. Nak kalau kali dulu juga sudah kusnudar. Lampung itu sering jauhkan kedaerahan. Kayak zaman tahun 70-an itu, ya izin sering pergi. Maka yo Lampung itulah yang mutu walayan ya. Aslinya tiangnya itu bermutu, tapi anggar jambil biaya. Padahal biaya itu buatan kan diperjuangkan. Awak dhewe sing nitipne nang perjuangan. Cek sering akeh, cek manfaate akeh. Di antaranya itu masing jelas itu bukune. Kantor bukune itu digijiman kok ora karo sing nampa, digandane kok ora. Dan ini ketika di atas kitmanul ilmi wong sing belit ilmu bahaya. Ya bahaya lah itu. Bahaya. Jadi ngapunten Rasul. Baik. Jadi di dalam wahyuan ini semua sudah bersistem dengan rapi dan baik. Tinggal kalau banyak sedikit buruk atau
dan tata kerja PSW kecamatan sudah ada Pak. Pedoman dan tata kerja PSW desa atau kelurahan sudah ada. Tapi kalau bagi gratis, balik gratis itu. Oke, itu. Nah ini kalau kita baca di sini, nah, bagaimana agar himmah kita ini muncul? Dimulai dari mahabbah, sangat senang dulu. Dimulai dari senang di sini. Orang itu kalau sudah senang, itu nanti akan menjadi pelayan, khidmat. Mulai dari Ibnu Mubarak, al-khidmat nanti jadi mahabbah, melayani, mengikuti, menuruti, itu adalah buah daripada cinta, buah daripada mahabbah. Contoh paling gampang menurut dalam syair itu dikatakan, ya apa seperti syair itu, qiyat nafsi fi baraka mahabbatan, faman wajada ihsan dan kabayatan. Semboyannya orang itu senang kalau ngomong video satu dengan yang satunya kok senang. Semboyannya begini, qiyat nafsi fi baraka mahabbatan, faman wajada ihsan dan kabayatan. Aku ini bersenang pun aku dalam, aku siap melakukannya. Sampai jalur orang takut, masa aku sangat senang, sangat cinta. Nah, apa itu bagi perjuangan ini? Ingin khidmat, ingin meladeni terhadap perjuangan yang mulia ini, munculkan masalah apa? Semua bisa, jangan bisa. Mama baca dan ihsan dan takwiyatan. Ketika kita mendapatkan satu kebaikan dari seseorang, maka kita akan merasa ada ikatan. Awal itu mesti dididik oleh bahayai. Diberi amalan sholat mahidiyah, gitu, bahkan gelap itu dibahayai sih. So mau sakit sayangnya dan dari kita itu. Nah, ini dimunculkan rasa mahabbah dan siap mengikuti apa yang kita lalui. Nanti mungkin untuk ketertiban, untuk kenyamanan dan semua pengurus PSW yang sudah ada dan sudah terpilih sering-sering kumpul lah, bertemu syawarah dengan pokoknya ini ya satu ada satu dari saling menyinari, bukan saling menyoroti, saling menyinari ketika berkumpul ini memberikan satu pendapat. Insya Allah makin saya bagi bapak-bapak, ibu-ibu ikan kenal dengan sholat mahidiyah, kita kenal derek mawar sing penting kurung mujadah, derek oleh mujadah, derek mujadah. Motor ini bukan kandung siapa-siapa. Kok pulau itu ini kandung boten, boten. Pulau hanya melaksanakan tugas, saja. Andai kata boten di tugas, boten berangkat memiliki. Enggak. Pulau kali asal ini pun, ya apa nggih? Pun ini pun satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengenai alumni itu, dari alumni. Saya pun ngomong alumni Ihsaniyah, itu baru gitu, sampai Pak 20 hari, 3 minggu kan alumni kurban, mantul kurban alumni, saking DPP, sholat mahidiyah, kurban malik itu. Tapi sebenarnya itu ketika kita laksanakan dengan penuh hati yang tulus, ikhlas, insya Allah ada solusi. Semua pun diatur kalau Gusti Allah. Kita ini hanya melaksanakan sebagai seorang hamba, hanya menempatkan diri posisi kita sebagai hamba Allah, hanya niat melaksanakan perintah Gusti Allah, tidak ada tendensi yang lain. Nalikannya awal dia melakukan nopo kok tidak melaksanakan perintah Gusti Allah, mesti untung Pak, mesti untung. Jangan budal sawah, teladan, sama niat ingsun melakukan perintah Gusti Allah. Berangkat panjenengan teladan niku dinilai ibadah. Maka tamburan diparingi sae alhamdulillah. Asal kali panjenengan budal tenggelam pasar, asli dodolan, niat dilaksanakan perintah Gusti Allah. Niat ingsun melaksanakan perintah Gusti Allah lillahi ta'ala. Berangkat panjenengan tempat niku berjalan ibadah nyambut
boleh pun dapat ibadah. Ada yang kata kali disambut paling rezeki, delalah agarane paling laris, asal kali ibadah katut rezeki ini kan. Katut, lek boten diniati ngoten, boten diniati melaksanakan perintah Gusti Allah, enten namung nelongso. Yang bergawe nggak tahu hasil gelang, akhirnya putus asa. Nyaris putus asa delok koncone sing sugih sing sudah diinceng ngimot, mungkin kau sikap. Lalu berangkat dari situ. Makanya hati kalau sudah betul-betul bersih melakukan apa saja, saya. Belajar guys, belajar bahasa ini belajar panjenengan melaksanakan nopo di bawah sing boten melanggar ajaran agama Islam, boten maksiat kepada Gusti Allah dengan niati melaksanakan perintah Gusti Allah. Insya Allah bernilai ibadah. Ternyata wong ibadah Gusti Allah boten tiyang ingkang salat kemawon boten. Berangkat nang pasar, berangkat nang kebon, ngarit dengan melaksanakan perintah Gusti Allah. Oke, boten nyolong Bapak nggih. Yang iso nyolong melaksanakan perintah Gusti Allah boten saged, boten moleh pangeran boten memerintahkan untuk curiga. Ya boten. Pokoknya boten maksiat dengan dilaksanakan perintah nanti tidak ada hukum apa hormat. Menjaga itu apa? Kata kudu Aslinya yang menjaga itu yang penting gelem sholawat kirim. Tapi sama Gusti Allah itu mau suci lagi awal diri itu saya terjadi diwujudin. Ini pertengahan kalau belum betul dengan mendekat untuk malik terus akan berjalan malik. Oh ini bagi ibu-ibu aurat itu Fatihah. Waktu dengan dalam cari pertanyaan instalasi bukan diwaos, diwaos sholat Fatihah itu. Iwan ini ada pun wabul ja'al hakku dan seterusnya sama papir walaupun itu ayat Quran. Karena itu doa betul nak diwaos hanya masuk dalam instalasi meninggalkan baca Fatihah. Cukup darinya menghadap ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah dan beliau bersabda zaman dan di situ Allahumma ya wakilu ya dan seterusnya. Sholawat ke zaman Nabi atau melayani kiamah ke enek sinyal ke enek sinyal. Cuma tubuh itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sholawat itu bisim dimustaq dari masdar sholatan, sholatan. Sholawat itu dikali makruh, sing dikarang langsung Rasulullah itu biasanya boten ada kata-kata sayyidina sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau ada sayyidina sholawat belum makruh, sing dikarang para sahabat, tabi'in dan para salafus saleh. Atau doa sesuai dengan asbabun nuzul kebutuhan. Karena akhir zaman ini kayak awal jiwin niku kue ning akhir zaman. Seperti halnya niku lho Pak Bu. Obat ning apotek niku napa sing ampuh? Napa Bu? Obat sing ampuh mujarab sing ten apotek niku napa? Napa Pak? Obat sing cocok karo penyakit. Awake dhewe orang tonggo duwe kalung, artine melung-melung. Awake dhewe ditonggo duwe ali-ali, awake dhewe meri, penyakit hati, Pak. Awake dhewe wong sugih eri, orang melarat niku dinyek, itu penyakit hati. Mriki ngeten nonton Pak Bu. Lah kok ketularan wong blunga. Jadi pun nanti tandanya penyakit hati. Jadi kayaknya sholawat nyar atau kalah enggak, cuma doa sesuai dengan perkembangan zaman. Ini nih orang. Kayaknya ilmu doa ilmu doa sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan.
Sing nomor kali apa lagi kesannya yang tambah kali. Gimana hukumnya kalau kita mengamalkan terus berhenti? Ya betul apa-apa ngamalan sunnah. Sama sopan jenengan. Cuma aku wakil pribadi kepingin selekar kanjeng Nabi cara dalam yang merasakan itu nggih tandur terus cuma. Masalahnya nopo awet dhewe niku enten Gusti Allah nak orang lali kanjeng Nabi nggih tangen lamun. Lah kula yakini sebab sholawat iki pengarane awet dhewe ora sapa-sapane kanggone sapa-sapa apa perlu jenengan berguru nang mriku kok gak perlu asal usul iki bahaya. Nah, sholawat pengindian ini awet dhewe sampe jelas. Dasarnya jelas. Mulai pengindian itu bukan aliran, bukan sektor, bukan paham. Paham yang dianut yaitu paham ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Yang perlu apa? Hukumnya menangis. Hukumnya menangis. Menangis itu fenomena batiniah. Wong saking bungae perut dulur gak tau moro, ketokan orang nangis iso. Awake dhewe gak karo-karo perut dulure iki mau enek kabar juga langsung menangis iso. Napa nganti terus bisa jalan-jalan ngoten. Nangisnya seorang peramal wakidiyah karena di dalam hati niku merasa kakean dosa. Niku Nabi Adam dosa sekali nangisi 300 tahun wakilah. Lah nek wong awake dhewe umat manusia gak iso nangis, kira-kira turunane Nabi Adam kok. Lah nangis itu mboten saged didamel-damel, sebab fenomena batin saking atine awake dinelongso sebagai hamba Allah gak iso dibatasi tenanan sebagai umat Rasulullah gak konsekuen sebagai anak kepada orang tua gak iso birrul walidain itu sedek nangis. Aku kowe biyen pas mujadah ilmu tuane dia mau aku tak sia-sia arek koro-koro apa wae dalos ajeng sandet jenengan ku sampe iso ilmu ngoten pun nangis gak apa-apa. Tujuane napa kok ilmu tobat jalur sepura nang Gusti Allah supaya wong tuane dikek sepuro jalan perbuatan nang iki. Arek wong mati iki gak nangis sing mati nangis niku ngandung mobil jalur sepuro sing ahli mayit awit dhewe niku supaya disepuro Gusti Allah. Niku nangis diilmoni. Tapi nangis itu buatan enten kawitane orang langsung nangis sebab itu pancaran daripada hati nun aini kita sedaya. Mula jumutul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Mripat sing gak iso nangis menunjukkan banyak dosa. Orang banyak dosa menunjukkan hatinya keras. Orang hatinya keras sebab banyaknya dosa. Orang bilang kata Rasul ada meripat kang tidak bakal nyentuh api neraka. Aina nilai korona anda aina bakal menurut. Ada dua mata yang tidak bisa tersentuh air api neraka. Setunggal meripat sing sewengi tegi nangis nangisi dosa ini. Dosa ini kok ada sing disengaja atau ora lho Pak. Awake dhewe kok ada sing sadar atau ora lho. Niku. Lah nek iki nangis kok iku nangis dosa. Sing nomor loro ainun bakat takwa bisabillah semenit awet dhewe jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jihad itu termasuk jihad akbar, jihad nafsi dan dari hati dan dari iman. Bahkan nangis itu juga diperintah ya ayuhan nas utku fa'ilan taku fatabatau. Wahai manusia, menangislah. Kalau tidak bisa menangis, tangis-tangiskanlah. Itu diperintah. Sebab wong iso nangis mesti artinya kembuh. Nak wong rasa nangis itu sombong, buju ngangkat menika. Tapi namun iso nangis, insyaallah mana itu kembuh. Atau sebelumnya sampai. Terima kasih. Nangis itu bukan sebenarnya efek daripada nangis itu terus tangisan yang berlipat terus kategori itu sebenarnya Pak. Tapi jadinya mulai soal buka orang lain, walaupun kalau buka orang yang dinamakan nangis itu
adalah bukan tangisan mata yang mengeluarkan air bukit, air mata bukit deras, tetapi hati, tangisnya hati kimoritik, nangis-nangis bersama diri bersama dosa-dosa masa lalu, menurutnya terus meritik nangis-nangis bersama mergo hati kita mampu numpak tangis, akhirnya muntah meluap keluar melalui lensa, melipat mengeluarkan air mata. Dan itu hal yang dilakukan oleh para sahabat, bukannya para sahabat, Kanjeng Nabi itu. Sayyidah Aisyah itu membaca Al-Quran menangis sampai sahabat itu menunggu beliau itu lama sekali. Hatta malil itu aku menunggu beliau itu selesai membaca Al-Quran dengan menangis itu. Aku menangis sampai pegel. Ditinggal pasar baru banyak beliau masih nangis pada Al-Quran. Mereka itu dosa ini. Nah, itu setiap saat dosa kepada pangeran bukan nangis. Memang. Nah, tapi kalau panjang strategi ini, dia mau merintih dalam wahyuan itu, dalam wahyuan itu diupayakan agar setiap permohonan kita ini betul-betul merasa bahwa kita yang benar-benar dosa kepada Allah, dosa pada orang tua kita, dosa kepada guru-guru kita. Dan ini yang diajarkan dalam wahyuan. Diajari tawadhu, diajari adab asor, boten diajari sombong. Ini wahyuan. Beliau terus mengatakan, mulai Sayyidina Umar tenggari kanan kiri irung ini ayatan hokko di aswadanya enten garis irung leher ke bawah mergo saking seringnya terkena aliran air mata mergo ini dosa karena Sayyidina Umar itu termasuk orang Rasyidin, sahabatnya Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe bendina dosa nang dosa. Bendina dosa nang wong-wong nang anak sepenai dhewe keluarga kurang tanggung jawab. Kok anu ya dosane awake dhewe iki? Itu menunjukkan yang hati awake dhewe masih apos. Ada Lalu itu sudah biasa itu biasa simultan juga suatu guru, suatu guru, juga suatu jika berarti itu berbuat usone angel janangis kasrat itu ini sianil mau akeh dosa mergo lali mati. Wong lali mati lho dadi sampeyan nggih. Berkosa dianggap apa yang kita lakukan ini tidak disaksikan oleh Gusti Allah, merasa aman, merasa tidak diawasi oleh Gusti Allah. Padahal setiap gerak langkah kita, obat ini saksi ini, kelambi yang kita pakai ini loh, sarung sing kalau drakol ini loh, sedoyo itu jadi saksi. Tempat duduk yang kita tempatin sedoyo dari saksi. Dalam surat Yasin itu diberdawakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci yang menjadi saksi kaki kita, tangan kita, mulut kita, hal-hal yang berhubungan dengan kita sedoyo laporan dari Gusti Allah. Jadi dia mengajak kita agar hati kita ini senantiasa hubungan dengan Gusti Allah. Diajak agar kita menjadi orang yang tawadhu, terdapat sombong. Ini yang diajak oleh panitia kami kepada kalau beliau tinggal beliau itu dari jam 11. Nek kula gesek mau dengan mengatur, mungkin bersepakat dia, tawarkan dia. Dan jangan makin macam-macam pada melanjutkan perjalanan malam ini, insya Allah. Dan dia itu tidak sehingga mungkin. Betul, tawarkan dulu ke saya. Ini masih Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah.
ya Sayyidi Rasul hati kudur bikatubillahi wa rasul hati ini kudur nang Allah nang Rasulullah bengingat kirim doa leluhur panjenengan tulis kata saka bapak, saka ibu, saka mertua barang gak ngurangi Pak jenengan sewu, jenengan demung sewu, sewu kabeh tapi nanti pun dengan ilah menjadi 7.000 nak diniati malih dimanfaatkan yang kesulian tambah-tambahnya tapi nak hitungan matematika dulu sewu dibagi orang sewu sito-sito jadi tawasul yang kecil lewat Allah lewat Rasulullah kepada Allah kudur kepada kudur bihadrotillahi wa rasul jenengan kedah hajat nopo kemudian anak yang jadi soleh-soleh kan dia hajat apa supaya pandangannya apa waktu nadu diniatin itu saya galekin lah itu yang nomor kali nomor tak tahu nomor ajaran NU nomor sih sholawat wahidiyah ajaran wahidiyah adalah bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis meliputi bidang Islam iman, ihsan meliputi bidang syariat dan hakikat dan sekaligus bidang akhlakul karimah. Justru wahidiyah itu sing menampilkan NU ini bukti ini wahidiyah yo gelem ibadah, gelem yasinan, gelem istighosahan, gelem manakiban, gelem ziarah kubur, sholat tarawih 20 witiri atau telu, gelem doa kunut. Gimana? Punggung kan si gelem lihat nih gelem ning lahisnu wong pengamal kiai kula ora kiai dia sama masuk niku pengurus surya putrane niku pengurus BEM Nahdlatul Ulama se-Indonesia ketua umumnya penyiar sholat dia Romo Gc Aman Nasrul itu Surein Bundumba putrane si Rakil niku pengurus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Senelek NU se-Indonesia guru kula Mbah Isa Romane Haji Masrur niku berguru nang ngene Sido Sermo Mas Mansur kali Mas Muhammad Muhajir manut niku berguru ten Pacitan ngene Syekh Dimyati Syekh Abdul Razak niku wisangane Syekh Mahmud Al-Masih dereng ditulis dadi yai diri Ustaz Arifin Ustaz Sadikin iki cara syarat ilmu wis jelas ilmunya. Nah, Mbah Yai Makruf, romane beliau Mbah Yai Majid, niki litingi, begurune setahun pulau 3.000 kempal. Romane Mbah Yai Majid, Mbah Makruf niku litingi Mbah Hasim. Cuma Mbah Hasim niku ora nonton organisasi, nambah Makruf seneng urusan dungo-dungo. Niku di Kabupaten Semarang begurune Soleh Darat Semarang sareng, begurune saya Konakolen Bakaran di sareng. Pas ke Mekah niku guru niku Syekh Nawawi Al-Bantani terus Syekh Mahmud Atal masih yo bareng-bareng. Nah enek wong NU sing arane ora wakidiyah ora NU gak tau ngopi sing adoh, ngopi kurang adoh, adek kurang kental gitu. Niku ngomong itu kudu ngerti sejarah. Ngerti asal usulnya. Lah Yai Majid belum mengalami surat wahidiyah. Nah timur saka nasab niku keturunan Sayyid Hasan. Mbah Yai Makruf niku saka Sayyid Husain. Saka Sayyid lan Saleh. Wong kula niku saka Demak hijrah nang Jombang guru Indonesia gaisan guru Mbah Yai Majid tak eloki nasabe jelas, sholawate jelas, dasare jelas. Wong Quran pengen iki lho Pak, tak larang ngerti asal usule lho iki ya. Masa hubungannya nyelamat ke syariat hakikat selamat dunia nah jenengan nyatanya gimana asalnya ada seperti itu tadi itu yasinan lari-lari dengan beberapa yang kubur yo kalian yo muda ada Insya Allah plaster bukan ada yang tutup
Lan wong wakidan iki boten gila jamaah. Nah wis ngamal iki gak oleh boten bebas monggo. Lan harus ngamal iki gak oleh cukup wakidan iki golongane dhewe. Jenengan tak teko iki Pak Mudin niku nak dalna oke. Niku nak ngurui nggih. Sedulur setiap Islam itu sederek kula. Kira-kira nak wong Islam gak rukun iso jawab ora aku. Iso jawab ora. Padha Islam wis kata. Kuwatir katean jamaah melok. Aja melok mujadah, iku mau aliran sesat, iku mau duduk NU. Kira-kira iso jawab ora apa. Ada berkirim ya aja Pak, pergi jamaah Pak niku. Niku ten mriki penjaminan, ten mriki sak mau boten enten. Nggih. Monggo. Iki ajene nderek jawab kate saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Sodiri, tetapi alamatnya Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sibawono. Sering menanti, masih menanti. Srimenanti. Pertanyaan tunggal. Sholawat wahidiyah mu'alifi cukup jelas, tapi nek ditawa-tawane kok ora gambalu. Ora kaya sholawat liyane sing ora ngerti mu'alifi tapi kok laris. Pertanyaane, kula niku nek ditakoni jane mu'alif ki opo? Niku kan dari mitos. Nyuwun penjelasannya masalah mu'alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belum ada kita ini bisa mengarah? Karena beliau duriannya Rasul. Dan hadis Rasul itu jelas. Tawassalu ila Allah bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassul billah. Tawassul nang aku ning Kanjeng Nabi. Wa ahli baiti lan anak turunku. Maka tawassul sampeyan Gusti Allah gak bakal ditolak. Iso usul sadar makrifat dateng ngersane Gusti Allah. Kenapa? Sholawat pagi dia angkat ditampa sing liyane kok gampang. Yang dunia nak urusan dunia itu gampang pakai pesertanya Pak. Jenengan pengajian betul undang-undang. Ustaz Arifin siswa ada sembako gratis beserta pengajian umum. Itu tak kode Pak. Kenapa terpakai dia perjalanan peserta hubungan hidayah? Wong pengamal itu bener-bener dan waktu perasaan yang diri. Sing dari kiai itu rasanya dari kiai jujur ora, sing dari dagang rasanya diri jujur ora. Sing dadi nang pemerintahan iku rasane dhewe jujur kok ora. Sing dadi pusat rasane jujur ora, sing dadi petani jujur ora. Sing dadi peternak nyolong anu kanggone para peserta jujur terus. Dadine akeh durung cupeti, Pak. Ning Indonesia kok gelem ngamal tempat kerja kabeh, Pak. Kene korupsi. Bangunan lampu wis apik. Masalah wakidah itu rasane yang kowe dhewe ora jarang peserta nih. Lah sing liyane kenapa kok akeh? Iki kados niku lho Pak Bu, ngapunten. Bakul jamu niku sing akeh, tapi sing tuku titik. Lah jamu niku nek jenengan mau salah mboten jenengan itu, mboten saged kraosaken. Mula tetep pikiran kok amal. Cici, sing nomor kali barang hak nak rene sing komplit, gak sing ngontrak itu gak kita betul. Nabi-nabi nak ditimbul musuh gak kita betul. Dua salai Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan nak dikumpulin wong coba Allah dia. Jangan jangan itu menyemangati panjenengan supaya panjenengan itu tambah ini terus. Uwet baku, semakin cukur semakin angin semakin banter semakin kencang. Itu nopo, oyo tecek kenceng macet pe. Lah jenengan diloknya cuma ngomong dia, jenengan langsung gak melo. Itu tentunya jenengan isi dari godong dari kena angin rono. Tapi nanti jadi macet juga. Tapi waktu biasanya sing dilekatan itu klasik Pak Marante. Nak bonggol itu gak bakal gaturan ngerti biasa. Ngerti kok idahe betul dasar-dasar. Jadi
Bang Ma'ruf itu singgil abang NU di rumah. Retanya berhasil berguru sama. Enten apa-apa susunan NU pembentukan si pertama 1926. Nama Bang Ma'ruf mulai ketemu itu orang di rumah. Cuma wong-wong nak urusan badan itu jarang ngetok nek amale. Jarang ngetok nek amale. Cukup awake dhewe jek situasi Gusti Allah. Lah jenengan tak kepengin ngoten nggih, monggo. Jelas ya gitu. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.